Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmadila, NIM 1218019. Saya dari kelompok 6 Hukum Perjanjian dan Perikatan HESA. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Hukum Perikatan Islam yang ada di Indonesia. Langsung saja ya kita ke materi pertama, yaitu filosofi hukum perikatan Islam yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, di Indonesia itu umumnya perikatan itu merupakan padanan kata dari bahasa Belanda yang mana disebut verbintenis, dan perjanjian itu disebut overeenkomst. Nah, di dalam hukum Islam kontemporer sendiri ada istilah yaitu iltizam yang digunakan untuk menyebut perikatan, dan istilah akad untuk menyebut suatu perjanjian. Nah, istilah iltizam ini merupakan istilah baru yang mana digunakan untuk menyebutkan perikatan secara umum, atau dapat diartikan perikatan secara keseluruhan pada zaman modern ini. Sedangkan kata akad itu kita sudah tahu ya, istilah akad ini merupakan istilah perjanjian yang mana itu digunakan sejak zaman klasik hingga zaman sekarang ini. Nah, secara normatifnya hukum perikatan Islam ini telah dilaksanakan atau diterapkan. Contohnya itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti transaksi jual beli, yang mana di antara penjual dan pembeli itu ada ijab dan qabul yang menandakan di situ ada suatu perjanjian dan suatu keredoan antara kedua belah pihak. Nah, sekian dari saya. Penjelasan mengenai filosofi hukum perikatan Islam selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kevin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Mesani akan melanjutkan materi dasar filosofi berlakunya hukum perikatan Islam. Jadi ada seorang profesor yang bernama Abdul Ghani Abdullah yang mengatakan bahwa ada dua hal yang mendasari soal hukum perikatan Islam itu sendiri. Yang pertama, keyakinan yang mendasari pelaksanaan dalam bertransaksi. Kemudian yang kedua, syariah yang mengenai aturan-aturan yang mempunyai dua dimensi. Dua dimensi tersebut dimensi transendental dan horizontal. Apa itu transendental? Transendental itu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian horizontal itu hubungan manusia dengan manusia. Sebenarnya ada hukum perikatan Islam itu sendiri telah diatur di Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 mengenai kebebasan dalam beribadah dan beragama. Dalam beribadah dan agama tersebut mengenai cangkupan ibadah mahdoh dan beribadah bermuamalat. Selain itu juga ada di dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 dan juga pasal 1338 KUH Perdata yang mengenai soal hukum perikatan Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finalia Sari Juniati, NIM 1218020 akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum di Indonesia. Sebelum menjelaskan tentang hukum perikatan, saya akan menjelaskan mengenai hukum Islam dalam periode sejarah. Yang pertama, sebelum kedatangan Belanda. Hukum Islam telah berdiri sendiri, ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang berdasarkan adat dan kebiasaan penduduk sekitar yang mendiami kepulauan Nusantara ini. Hubungan homogenitas antar masyarakat Islam dengan masyarakat pribumi Nusantara semakin erat karena ulama tidak hanya melakukan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melakukan pernikahan silang antara laki-laki Islam dengan perempuan penduduk pribumi Nusantara. Pernikahan silang ini merupakan wujud dari hukum perikatan Islam pada zaman dahulu
sebelum kedatangan Belanda di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Mutiarni, NIM 1218021 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Finalia yang kedua setelah kedatangan VOC. Di sini ada masa VOC pada tahun 1602 sampai 1800, berfungsi sebagai pedagang dan badan pemerintahan karena dalam praktiknya susunan badan peradilan yang disandarkan pada hukum Belanda tidak dapat berjalan. VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. D.W. Fraser menyusun kompendium yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang digunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam. Lalu yang kedua ada pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sikap terhadap hukum Islam mulai berubah secara perlahan dan sistematis, yaitu karena sebagai berikut. Yang pertama, pada masa pemerintahan Belanda di Andalas, terdapat pemahaman umum bahwa hukum Islam adalah hukum asli orang pribumi. Lalu yang kedua, pada masa pemerintahan Inggris, juga terdapat anggapan bahwa hukum yang berlaku di kalangan rakyat adalah hukum Islam. Lalu yang ketiga, setelah Indonesia kembali pada Belanda, ada usaha Belanda untuk menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia. Untuk memperkuat kekuasaannya, Belanda melaksanakan politik hukum yang dengan sadar hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Mr. Scholten van Oud-Haarlem menyesuaikan undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda. Lalu yang terakhir, pada masa abad ke-19 berkembang pendapat bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam, yaitu antara lain dikemukakan oleh Salomon Keizer, kemudian diperkuat oleh Ludwig Wilhelm Christian van den Burg, pendapat bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Pendapatnya dikenal dengan teori receptio incomplex, yaitu orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila, NIM 1218017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni mengenai perbedaan hukum perikatan Islam Barat dan Adat. Menurut Gemala Dewi, perbedaan hukum perikatan Islam Barat dan Adat adalah sebagai berikut. Untuk poin pertama, yaitu mengenai landasan filosofis. Landasan filosofis perikatan Islam yaitu religius, berasal dari ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perikatan Barat yaitu sekuler, berasal dari pemikiran dan nalar manusia yang tidak ada nilai agamanya. Untuk perikatan adat yaitu religius, masih ada nilai kepercayaan yang dituangkan dalam simbol-simbol. Untuk poin kedua yaitu mengenai sifat. Sifat perikatan Islam yaitu individual dan profesional. Untuk sifat perikatan Barat yaitu individual dan liberal, sedangkan perikatan adat adalah komunal. Poin ketiga yaitu mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup perikatan Islam yaitu meliputi hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan hablum minannas wa alam, hubungan manusia dengan manusia dan alam atau harta benda dan lingkungan. Untuk perikatan Barat yaitu hanya hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan benda. Sedangkan perikatan adat yaitu hubungan manusia dengan manusia atau horizontal. Proses pembentukan perikatan Islam yaitu adanya pengertian perikatan, persetujuan, dan perikatan. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 76 dan Al-Maidah ayat 1. Untuk perikatan Barat, proses pembentukannya yaitu adanya pengertian perjanjian dan perikatan. Sedangkan untuk perikatan adat yaitu perjanjian, persetujuan, perbuatan, dan simbolis, dan juga perikatan.
Untuk sahnya perikatan, dalam perikatan Islam yaitu halal, sepakat, cakap, saling rela, bebas dari paksaan atau tipuan, ataupun kesamaran, dan juga ijab kabul. Untuk perikatan barat yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, dan halal. Untuk perikatan adat yaitu terang dan tunai. Sumber yang selanjutnya yaitu sumber perikatan Islam yaitu sikap tindaknya didasarkan syariah. Yang kedua yaitu persetujuan yang tidak melanggar syariat. Untuk perikatan barat yaitu persetujuan dan undang-undang. Sedangkan untuk perikatan adat yaitu perjanjian, sikap tidak tertentu, tolong-menolong, atau gotong royong, dan yang terakhir yaitu penyelewengan perdata. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.